حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Israel setelah Nabi Musa. Jadi mereka adalah apa? Setelah Nabi Musa dan mereka Bani Israel. Kemudian mereka minta apa? Dijadikan adanya raja untuk berperang di jalan Allah. Kemudian dipilihkan Tolut, dan dari pasukan Tolut itu Jalut. Mereka dari Bani Israel semuanya. Dan Nabi Daud kemudian apa? Diwarisi oleh Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Masih muka surat ke 142. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rasyid rahimahullah, wa fi hadhil ayat aidan ar-raddu ala man za'ama anna kalamallahu wal ma'na nafsi. Dan di dalam ayat-ayat ini juga ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya kalamullah adalah makna yang bersifat kejiwaan, tidak didengar dan tidak ada hurufnya, sekedar apa? Sesuatu yang terbetik dan terdesir di dalam hati. Idil makna mujarrad la yusma, karena semata-mata makna itu tidak didengar. Wa qad radda Syekh Taqiyuddin ala man za'ama dzalika min tis'ina wajhan. Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah telah membantah orang yang menyatakan demikian sampai 90 sisi beliau membantah. Ini dalam kitab yang judulnya At-Tis'ainiyah. Ada suatu jilid tebal, dia membantah Abdul Ma'ali Al-Juwaini sebelum Abdul Ma'ali ini bertobat. Baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fin Nuniyah, Nuniyah yang kedua muka surat 29, tis'una wajhan bayyanta butlanahu a'ni kalaman nafsi dzil butlani. Ibnul Qayyim sedang apa? Mengajak bicara Syekh beliau, Syekhul Islam. Dari 90 sisi engkau menjelaskan batilnya masalah itu, yaitu masalah ucapan jiwa yang dia itu adalah memiliki kebatilan, kalam yang sangat agung dalam kitab Tis'iniyah ini. Yang seandainya orang mau jujur, sama saja dia dari kalangan orang baik ataupun orang jahat, kalau dia masih jujur dan dia membaca kitab ini, saya apa? Dia tahu ini Syekhul Islam memang betul-betul apa? Syekhul Islam. Tidak seperti orang-orang tolol mengatakan, bukan ulama. Ini bukan sekedar ulama, ini imam besar, Syekhul Islam. Kamu yang nggak kenal siapa ulama. Ini Tis'iniyah, kitab yang sangat agung sekali dan bagus. Tayyib. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama mengatakan, man za'ama anna kalamallahi huwal ma'na nafsi faqad za'ama anna Allah lam yursil rasulan. Barang siapa menyatakan bahwasanya kalamullah adalah makna kejiwaan, maka sungguh dia telah menyatakan bahwasanya Allah tidak mengirim seorang rasul. Karena rasul itu adalah apa? Mendapatkan kalam dari yang mengutusnya. Disuruh ini, disuruh itu dan sebagainya. Walam yunzil kitaban, dan tidak menurunkan kitab. Sebagian ulama juga mengatakan, man za'ama anna kalamallahu wal ma'na nafsi. Barang siapa menyatakan bahwasanya kalamullah itu adalah makna jiwa saja, faqad za'ama anna Allah akhras. Sungguh dia telah menyatakan bahwasanya Allah itu bisu. Ya, tak mampu bicara. Mereka mengatakan mustahil Allah punya sifat kalam, karena kalam ini sifat makhluk. Tidak boleh Allah sama dengan makhluk. Berarti apa? Makhluklah yang boleh bicara, Allah nggak boleh. Allah yang dikalahkan. Baik. Itu sebagaimana ucapan orang-orang Jahmiyah. Seluruh sifat pada makhluk itulah yang hakiki, dan seluruh sifat pada Allah itu semuanya adalah majasi. Ini gimana Allah sampai dikalahkan? Untuk yang Allah itu hanya gaya bahasa, tidak ada semuanya itu. Untuk makhluk ini yang sejati, sifat sejati. Baik, qala Ibnu Hajar rahimahullah, Ibnu Hajar dalam Fathul Bari ke-13 muka surat 458 fi Syarhil Bukhari, ya syarah Sahih Bukhari tentunya. Wa man nafa as-saut faqad za'ama anna Allah lam yusmi ahadan min malaikatih. Barang siapa meniadakan suara dari Allah, maka sungguh dia telah menyatakan bahwasanya Allah tidak memperdengarkan kepada satu orang pun dari para malaikatnya, wala rusulih, satu orang pun dari rasulnya kalaman, suatu kalam. Bal alhamahum iyyahu ilhaman, tetapi Allah hanya memberikan ilham kepada mereka saja. Baik. Dan ini adalah apa? Kebatilan dan bertentangan dengan sekian banyak ayat.
hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sampai apabila rasa takut telah dihilangkan dari para malaikat itu, mereka bertanya, apa yang difirmankan Rabb kalian? Maka para malaikat yang lain mengatakan, yang difirmankan adalah kebenaran, dan dia adalah zat yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ini bicara tentang apa? Keadaan para malaikat. Walaupun mereka makhluk yang sangat mulia, sangat perkasa dan didekatkan, tetapi ketika Allah berfirman, maka mereka pingsan semua. Suara Allah terlalu dahsyat untuk masuk ke telinga mereka. Sebagaimana di Sahih Bukhari Muslim dari Abi Hurairah itu. Inna Allah Ta'ala idza qada qada'an wa takallama bil wahyi, apabila Allah menetapkan suatu ketetapan dan berbicara dengan wahyu, disebutkan di situ apa? Yaitu tarak adatis sama, seluruh langit akan apa? Akan bergetar. Apa itu lafaznya itu? Wa sa'iqal malaikah, para malaikat semuanya pingsan. Kemudian yang pertama kali bangun adalah Jibril. Kemudian Allah mengajak bicara Jibril. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala betul-betul berfirman dengan suara yang tidak mampu dipikul oleh para malaikat tadi. Tapi Allah meringankan itu untuk beberapa nabinya sebagai apa? Bentuk pemuliaan. Sebagaimana nanti Allah akan meringankan untuk seluruh penduduk surga. Mereka mampu mendengar dan kuat untuk mendengar indahnya suara Allah. Sebagaimana di dunia tidak ada satupun yang mampu melihat Allah, bukan karena Allah tidak mungkin dilihat, tetapi karena apa? Cahaya wajahnya itu akan membakar semuanya. Tapi nanti di hari kiamat, nanti di surga kita akan diberi kekuatan yang lebih sehingga kita mampu melihat indahnya wajah Allah. Bukan karena Allah tidak mungkin didengar, tidak mungkin dilihat, tetapi karena kitanya yang memang terlalu lemah. Malaikat aja pingsan. Seandainya itu sekedar desiran ilham, niscaya malaikat tidak pingsan seperti sehari-hari dapat ilham. Tetapi apa? Itu betul-betul suara yang menembus telinga mereka, ka'annahu silsilatun ala safwan. Sabda Rasulullah di dalam hadis Bukhari Muslim itu, seakan-akan itu adalah rantai yang sedang ditarik dan diseret di atas batu yang besar dan halus. Yanfudhuhum dalik, suaranya menembus telinga mereka. Tentunya bukan rantai seperti yang kita lihat, itu suara halus saja, tidak menyakiti kita. Tapi itu kalamullah yang sampai apa? Malaikat pun tidak tahan. Makanya ketika mereka pingsan dan kemudian Allah memberikan kekuatan pada Jibril untuk mendengar itu. Baru kemudian apa? Malaikat tanya pada Jibril. Nah, Jibril baru kemudian menjelaskan, Allah Ta'ala menyuruh demikian. Jadi betul-betul itu adalah kalam yang didengar. Tayyib. Wa fiha aradu ala man za'ama anna kalam Allah wa ma'nan qa'imun bidzatih. Dan di dalam ayat-ayat tadi ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya kalamullah adalah makna yang berdiri pada zat Allah, sekedar makna saja. La yatajazza wa la yataba'at, tidak terbagi-bagi. Yataba'at sama juga ya, tidak terbentuk bagian-bagian. Ini bantahan kepada siapa? Kepada orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan kalamullah adalah syai'un wahid. Perintah adalah larangan, larangan adalah pertanyaan, pertanyaan adalah hadikan, semuanya adalah jadi satu, kata mereka. Tidak terbagi-bagi, kata mereka. Dan ini adalah betul-betul bertentangan dengan dalil akal, dalil fitrah dan dalil syariah. Karena jelas yang namanya kalam terbagi-bagi. Ada huruf, ada juga apa? Fi'il, ada juga isim, ada juga dia itu perintah, ada juga larangan dan seterusnya. Kenyataannya memang dia itu terbagi-bagi. Baik. Li'an fa innal amra law kana kama za'amu lakana Musa alaihissalam sami'a jami'a kalamullah. Karena urusan ini seandainya sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Musa alaihissalam telah mendengar seluruh kalamullah. Kenapa? Karena kalamullah satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Berarti ketika Allah mengajak bicara kepada Musa ataupun memberikan ilham menurut mereka kepada Musa, berarti Musa telah mengetahui semuanya dari kalamullah. Padahal kenyataannya tidak demikian. Taurat yang ada pada Nabi Musa tidaklah selengkap Al-Quran yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Itu menunjukkan bahwasanya tidak semua kalamullah itu didengar oleh Nabi Musa, dan itu wajar. Masalah yang semacam itu tidak mungkin semuanya langsung didengar, dan memang itu sesuai kehendak Allah memberikan sebagian dan menyimpan sebagian, itu terserah Allah Ta'ala. Tayyib.
Kemudian wa fiha aradu ala man za'ama anna kalamallah makhluq. Dan di dalam ayat tadi juga ada bantahan terhadap orang yang menyatakan bahwasanya kalamullah itu adalah makhluk. Dari sisi mana kalau dari ayat yang tadi ya, ayat-ayat yang di atas? Kalau dari ayat yang kita sebutkan jelas. Yang tadi itu hatta idza fuzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum. Ketika rasa takut itu telah dihilangkan dari para malaikat, mereka bertanya kepada malaikat yang mendengar kalamullah, apa yang difirmankan? Bukan madza khalaqa rabbukum, tapi madza qala rabbukum. Menunjukkan apa? Bahwasanya kalamullah itu adalah qaul. Dia bukan apa? Makhluk. Dia adalah firman. Dia bukan makhluk. Seandainya yang terjadi seperti Nabi Adam dan lain-lain, malaikat akan mengatakan apa yang Allah ciptakan hari ini misalkan. Tapi untuk kalamullah, malaikat nggak mengatakan apa yang Allah ciptakan, tapi apa yang Allah firmankan. Menunjukkan mereka tahu firman Allah itu bukan makhluk. Mereka merubah pola kalimatnya. Qal fa inna sifatillah dakhilatun fi musammasmih. Karena sifat Allah itu masuk di dalam, yaitu penamaan dia. Kalau kita katakan Allah, dia adalah Allah, berarti masuk di dalamnya adalah seluruh sifat-sifat dia. Siapa yang engkau sembah? Allah. Tentu yang kita sembah adalah Allah dengan seluruh sifatnya. Seandainya sifat Allah adalah makhluk, berarti kita sedang menyembah apa? Allah dan menyembah para makhluk. Kenapa? Seperti kalau kita katakan, oh, si Amir datang. Apakah si Amir datang tanpa sifatnya? Nggak ada kalam dia, nggak ada tangan, nggak ada kaki, karena semua adalah sifat. Nggak ada wajah, itu adalah sifat. Nggak ada kepandaian. Kita tanya, wahai Amir, kamu siap nggak? Saya belum siap. Kenapa? Oh, kepandaian saya tertinggal di rumah. Itu nggak mungkin. Sifat itu adalah bergabung dengan orangnya dimanapun dia berada. Atau dia datang kepada apa? Kepada seorang petani. Oh, tolong kerjakan ini. Oh, saya mohon maaf, saya kemarin pulang kampung, kepandaian saya bertani ketinggalan di kampung. Itu nggak mungkin. Bagaimana sifat terpisah dari zat? Itu tidak mungkin. Makanya ketika dikatakan datang si fulan, berarti dengan seluruh sifat dia. Tayyib. Qal falaisallahu isman li dzatin la sam'un laha wala basarun wala hayatun wala kalamun laha. Maka bukanlah Allah itu sekedar nama untuk suatu zat yang tidak memiliki pendengaran, tidak memiliki penglihatan, tidak memiliki kehidupan, tidak memiliki kalam. Fakalamuhu wa ilmuhu wa hayatuhu wa qudratuhu dakhilatun fi musammasmih. Maka seluruh kalam dia, ilmu dia, kehidupan dia, kemampuan dia itu sudah masuk dalam nama dia. Seperti ucapan para murid ketika, diam-diam ini guru killer datang. Nggak ada yang bilang, oh killer dia sedang tertinggal di rumah. Nggak ada. Jelas seluruh sifat dia ada pada dia, dimanapun dia berada. Tayyib, fahuwa subhanahu bisifatihi al-khaliq wa ma siwahu al-makhluk. Maka Allah dengan sifatnya itu adalah sebagai pencipta. Yang selain Allah dan seluruh sifatnya adalah makhluk. Makanya Muhammad ibnul Hanafiyah rahimahullah, anak dari Ali bin Abi Thalib, ditanya, siapa yang Anda sembah? Allah. Kemudian ditanya, yang selain Allah bagaimana? Oh, makhluk. Lalu bagaimana dengan sifat Allah? Sifat Allah itu pencipta atau makhluk? Beliau mengatakan, kalamullah itu bukan sifat Allah itu bukan makhluk dan juga bukan khaliq, tetapi dia adalah sifat dari al-khaliq. Jelas yang menciptakan kita bukan sifat Allah, tapi Allah yang mencipta. Tetapi apa? Sifat-sifat itu adalah apa? Sifat yang dimiliki oleh Sang Pencipta. Allah menciptakan kita dengan sifat-sifat itu. Allah menciptakan kita dengan apa? Sifat dengan kalam, yaitu dengan kun. Allah menciptakan kita dengan apa? Kudrahnya. Allah menciptakan kita dengan ilmunya. Jadi bukan sifat Allah sebagai pencipta, tapi dengan sifatnya itulah Allah menciptakan kita. Dan sifat Allah bukan makhluk. Dan ini adalah perincian yang sangat bagus dari Muhammad ibnul Hanafiyah rahimahullah. Karena syubhat ini akan selalu didengungkan oleh ahlul filsafat. Ketika ditanya siapa penciptamu? Allah. Selain Allah sebagai apa? Sebagai makhluk. Berarti sifat-sifat Allah makhluk atau bukan makhluk? Yaitu khaliq ataukah makhluk? Kita katakan dia bukan khaliq dan bukan makhluk, tapi dia adalah sifat dari al-khaliq. Itulah cara menjawabnya. Karena yang mencipta kita bukan sifat Allah, yang mencipta kita adalah zat Allah, tetapi apa? Dengan seluruh sifat-sifatnya. Allah mencipta manusia dengan apa? Seluruh kekuatannya, seluruh ilmunya, seluruh hikmahnya.
sehingga terbentuklah manusia dan sebagainya dan makhluk ini semua. Makanya Allah berfirman kepada iblis, "Ma mana'aka antas tasjuda lima khalaqtu biyadai." Apa yang menghalangimu untuk sujud kepada sesuatu yang aku cipta dengan kedua tanganku? Jadi yang mencipta adalah Allah, tapi dengan sifat, yaitu apa? Sifat yadain, tangan Allah. Yang mencipta adalah Allah. Kita nisbatkan penciptaan kepada zatnya. Dan Allah mencipta kita adalah dengan sifat-sifat Dia. Allah merahmati makhluk dengan apa? Rahmatnya. Allah mengampuni makhluk dengan apa? Dengan pengampunannya. Seperti itu. Jadi bukan pengampunan yang mengampuni kita, tapi Allah dengan sifat pengampunnya Dia. Tayyib. Ini untuk merinci. Karena apa? Karena para ahlul filsafat mereka banyak masuk kepada syubhat melalui proses perincian. Maka para ulama pun ketika diperlukan untuk memerinci, mereka membuat perincian yang tepat. Tayyib, kita cari titik. Wafi isbatil kalam isbatur risalah. Di dalam penetapan kalam ada penetapan risalah. Dan ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala di dalam awal-awal kitab beliau Madarijus Salikin, bahwasanya kalamullah, menetapkan kalamullah itu konsekuensinya adalah menetapkan risalah. Barang siapa menentang bahwasanya Allah punya kalam, maka berarti dia menentang Allah Ta'ala itu mengutus Rasul. Kenapa? Karena para Rasul diutus dengan apa? Dengan kalamullah. Malaikat Jibril datang membacakan kalamullah begini. Bahkan terkadang Rasul itu dengar langsung kalamullah. Seperti siapa? Seperti Nabi Musa. Diutus membawa apa? Membawa risalah, langsung mendengar kalamullah di atas gunung itu. Demikian pula Nabi Muhammad SAW membawa risalah solat. Dari mana beliau tahu? Dari kalamullah yang beliau dengar di atas langit ketujuh sana ketika malam Mi'raj tersebut. Jadi barang siapa menentang kalamullah, maka dia menentang adanya kenabian. Fa'idan tafat sifatul kalam intafat sifatul risalah. Maka apabila telah hilang atau tiada sifat kalam, berarti sifat risalah juga tidak ada. Karena asal dari irsal itu adalah apa? Dengan kalam. Seorang raja berkata kepada utusannya, hendaknya engkau ke sana, kerjakan begini, sampaikan itu, begini dan begitu, sampaikan bukuku ini. Tapi apa? Dia memang bicara kepada utusannya itu. Ini hukum asalnya. Kalau kemudian seseorang mengatakan, mungkin seorang raja itu mengirim utusan dengan apa? Menulis surat juga kepada apa? Kepada muridnya, kepada pembantunya ini. Kita katakan surat itu bukan intinya. Surat itu sekedar pengganti dari kalam. Sebagaimana ma'ruf bahwasanya apa? Bahwasanya kitabah dan isyarah itu adalah pengganti dari khitab. Aslinya adalah tegaknya khitab. Kalau tidak mau atau tidak mampu atau ada halangan, baru kita mencari wakil yang menggambarkan keinginan kita, yaitu dengan apa? Tulisan atau dengan isyarat. Asalnya adalah khitab, yaitu kalam. Tayyib. Id haqiqatur risalah tablighu kalamil mursil. Karena hakikat risalah adalah penyampaian kalam dari sang pengutus. Mursil, bukan mursal tapi mursil, pengutus. Makanya nanti para rakyat akan tanya, apa yang disabdakan oleh baginda raja? Kemudian apa? Utusan mengatakan, oh baginda raja memerintahkan begini, begitu. Jadi memang apa? Baginda raja itu bicara dan biasanya malas, namanya penguasa, dia malas untuk apa? Menulis. Dia akan suruh sekretarinya, kamu aku gaji untuk tulis tuh kalamku. Aku bicara begini. Tulis bagian bawahnya Sabda Pandita Ratu. Wah, itu gaya mereka. Malas menulis. Untuk sebagian raja-raja yang punya kemampuan tapi malas. Karena apa? Saya raja, engkau untuk apa aku gaji? Dan itu ma'ruf, di mana-mana memang namanya sekretari siap menulis. Tayyib. Wa Rabbu subhanahu wa ta'ala yakhluqu biqaulihi wa bikalamih. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta dengan apa? Dengan firman Dia dan kalam Dia. Dan inilah sifat. Jadi bukan sifat yang mencipta, tetapi apa? Allah sang zatnya itu dia mencipta segala yang dia inginkan dengan sifatnya. Yaitu dengan sifat Allah lah Allah mencipta apa yang dia inginkan. Kama qala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan Allah jika menginginkan sesuatu, dia berkata kepada sesuatu itu, jadilah, maka jadilah dia. Siapa yang mencipta benda tersebut? Bukan kalimat kun, tapi Allah yang mencipta. Tetapi apa? Melalui perantaraan apa? Kalimat ini. Perintah untuk jadilah. Nah, perintah ini istilahnya adalah sifat itu.
fa idzan tafat haqiqatul kalam anhu faqad intafal khalaq. Kalau hakikat kalam itu sudah tidak ada dari Allah, maka makhluk itu tidak ada. Makanya barang siapa menentang bahwasanya Allah Ta'ala itu berfirman, dia telah menentang Allah sebagai pencipta alam semesta, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnul Qayyim dalam kitab kalau tidak salah Shawaiqul Mursalah. Makanya orang yang mengingkari Allah berfirman, hakikatnya dia mengingkari Allah sebagai Rabbul Alamin. Kenapa? Karena dengan firman Allah lah alam semesta ini tercipta secara umum, kecuali Nabi Adam. Nabi Adam dicipta bukan dengan kun, tapi dengan sifat yang lain, yaitu apa? Dengan yadain, dengan kedua tangan. Maka barang siapa mengingkari Allah sebagai Allah memiliki dua tangan, berarti dia mengingkari diciptakannya Nabi Adam. Karena kalam Allah itu benar, dan kalam Allah telah mengatakan Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya. Tayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Berat atau ringan membahas akidah itu? Solo mendengar. Sebenarnya dia ringan, tapi yang menjadi berat adalah ketika datang syubhat. Nah, yang menjadi berat adalah bagaimana kita membantahnya. Maka di sini ada bantahan kepada ikhwanul muslimin yang mengatakan masalah akidah ini ringan saja. Ringan dalam artian tidak perlu kita terlalu berat-berat membaca banyak-banyak. Yang penting adalah masalah apa? Bagaimana kita cari kursi. Itu kalau mereka mengejek Ahlussunnah di Indonesia, kalian sibuk akidah itu ringan. Kami dalam satu hari, dalam satu daras, kami membacakan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdullah 5 bab, kata mereka. Satu duduk 5 bab, apa yang didapatkan? Kita baca berarti. Padahal boleh jadi dalam satu ayat itu perlu apa? Perlu satu duduk, 1 jam boleh jadi atau setengah jam. Padahal satu bab itu berapa ayat dan berapa hadis. Mereka sekali duduk membaca 5 bab. Menunjukkan apa? Mereka meremehkan masalah ini, tidak diperhatikan baik-baik dan sebagainya. Mereka mengatakan kepada Ahlussunnah, kalian cuma sibuk tentang masalah syirkul kubur dan kalian tidak sibuk dengan syirkul al-qusur. Kalian sibuk membahas syiriknya orang tentang kuburan, tapi kalian lupa kepada syirik yang terjadi di istana-istana itu, yaitu apa? Membuat hukum selain hukum Allah, itu kata mereka syirkul qusur, istana-istana itu. Macam orang makan, dia tidak punya, dia terus telan. Nah, itu yang terjadi, akibatnya tidak paham. Akibatnya kebanyakan pasukan Ikhwanul Muslimin yang di Afghanistan, kata para ulama, justru mereka masih memakai tangkal-tangkal, masih memakai ini itu, masih membawa apa? Membawa bekal-bekal dari para bomo dan sebagainya. Katanya mereka tahu tauhid, ternyata tidak tahu.